Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Senang dapat bertemu kembali pada pembelajaran kali ini. Pada pertemuan kali ini, saya sedikit mengambil materi berbeda sebagai tindak lanjut dari pengembangan materi desain. Memanipulasi foto-foto ataupun image-image dengan menggunakan Photoshop. Ketika kita mendengar istilah Photoshop, biasanya kita sudah sangat familiar bahwa dengan Photoshop ini kita bisa melakukan banyak hal. Mengganti background foto, menghapus atau membersihkan bagian foto yang mungkin kurang bersih dan sebagainya. Seabrek sih fungsi dan manfaat Photoshop, tapi tentu semua ini akan saya lakukan dengan pelan-pelan, khususnya bagi pemula atau yang baru mau mengenal Photoshop. Photoshop tentu biasanya bergandeng dengan materi desain CorelDRAW ataupun kalau yang familiar dengan Corel Photo Paint itu juga mirip. Kemudian Corel sendiri biasanya selain CorelDRAW biasa menggunakan freehand. Dan yang terbaru sekarang sering menggunakan Adobe Illustrator, Adobe Illustrator untuk merancang. Tapi rekan ataupun partner dari desain itu sendiri adalah Adobe Photoshop. Ya, kali ini saya akan langsung mencoba mendesain. Bukan mendesain ya, kita akan mencoba melatih pada lesson pertama, materi pertama dari Photoshop ini. Ini saya tentu dari nol betul ini. Kita akan membuat objek seperti ini. Nah, seperti ini, tidak bersih. Tidak bersih. Ini kita buat dari ini bahan bakunya ini. Ini kepalanya, ini alisnya, ini mulutnya, ini kepalanya, topinya, ini telinganya, ini hidung, ini mata, dan ini bola matanya. Oke, beberapa tool tentu akan kita gunakan satu persatu untuk mengenal fungsi-fungsi dari Photoshop. Singkat, sebenarnya padat. Sebenarnya ini memakan waktu panjang, tapi kita harus padatkan supaya bisa cepat ya. Lihat ya, ini hasil akhir yang mau kita rancang. Baik, kita akan coba memotong dulu bola mata yang ada di sini. Kita akan pindahkan ke dalam mata. Ketika saya berada di tampilan seperti ini, kita akan melihat ada tool di sini. Kita bisa pindahkan kalau misalnya mengganggu, kita bisa pindahkan. Lalu saya akan menggunakan pemilihan selecting biji mata ini menggunakan ellipse, selectingnya ellipse Marco. Klik saja. Maka saya akan memilih mulai dari sini misalnya. Susah mau mengepaskannya. Ini mouse saya kurang bagus nih. Kita susah mengepaskannya supaya bulat ya. Kita pakai shift di tombol keyboard. Supaya kita bisa menggesernya, tekan spasi juga di keyboard sehingga kita bisa menggeser. Kita taruh di pojok kiri atas yang agak pas, kita kecil, lepaskan shiftnya. Oke, kita geser lagi, kita lepaskan spasinya, kita geser lagi biar pas. Menggesernya pakai spasi, ditekan ya agak kecil lah. Oke, begitu saya lepas. Lebih kurang seperti ini. Lalu saya pindahkan pakai moving. Move ini saya bawa ke sini.
Nah, kemudian kita lepaskan selectingnya ini dengan menekan Ctrl D. Dengan cara yang sama, kita akan pilih matanya. Ingat, tekan Shift supaya bulat. Menekan spasi bersamaan di saat kita mau menggeser. Sudah dapat. Kita kecilkan layarnya dengan Ctrl kurang. Kita geser layar ini dengan tekan spasi saja. Ya, kita bisa move ini ke sini. Ini pindahkan ya. Nah, ini kita move supaya kita agak leluasa supaya menu-menu ini tersembunyi sementara. Tekan saja tabulasi di keyboard. Nah, saya letak kira-kira di mana posisi matanya ini. Saya lihat gambar ya. Bagaimana cara melihat gambar yang tadi? Tekan Ctrl Tab. Ya, lebih kurang di situ ya. Ctrl Tab lagi. Baik, saya akan mengcopy mata ini menjadi 2. Pastikan dia masih terseleksi ya, seperti ini. Nah, tekan Shift supaya pergerakan kita nanti lurus, supaya kita lurus. Supaya kita mau mengcopy dengan posisi yang lurus tadi, Shift-nya adalah meluruskan gerakan, sedangkan ALT-nya supaya tercopy 2. Saya tekan ALT, maka di mouse-nya ini kursornya akan nampak menjadi 2. Itu ya, itu saya tekan angkat. Oke, saya tekan, saya geser. Lebih kurang segini. Oke, saya lepas. Saya rasa cukup, maka saya hilangkan selectingnya dengan memilih menu deselect. Sini ada select, deselect dengan Ctrl D tadi ya. Selanjutnya saya akan memilih alis. Jadi pada menu latihan lesson 1 ini, materi kita memang selecting, memilih objek-objek, tetapi meskipun konsepnya memilih, tapi kita menggunakan tool-tool yang berbeda. Meskipun sama dan bisa kita gunakan satu tool saja, tapi tentu kita akan memperkenalkan beberapa tool yang bisa membantu untuk selecting. Oke, sebelum alis kita hidung dulu deh. Hidung dulu ya. Hidung ini saya zoom dulu. Oh ya, bagaimana cara zoom ya? Cara zoom, ini saya menggeser pakai spasi ya. Zoom saya tekan Ctrl, saya tekan spasi di keyboard. Ini harus dicatat nih supaya ingat. Kalau ALT dengan spasi dia jadi zoom out. Klik. Kalau saya tekan Ctrl dengan spasi jadi zoom in. Kita blok di sini. Sebenarnya ada juga di sini toolbox-nya. Ini toolbox-nya nih. Kita mau zoom in, ini zoom out. Nah, karena kita membiasakan menggunakan keyboard atau tombol-tombol shortcut, saya rasa dari awal kita perlu tahu ini zoom out-nya, zoom in-nya. Oke. Saya kembali kepada proses selecting. Saya akan memilih hidung ini, bentuk hidung ini, bentuk buah ini menjadi hidung ya. Saya tekan Ctrl Tab menjadi hidung. Saya menggunakan menu pilihan lain. Kalau tadi juga bisa mungkin pakai ini ya. Tapi saya akan gunakan cara lain. Saya menggunakan toolbox yang ada di bawahnya. Ini disebut dengan Magic Wand. Magic Wand ini konsepnya memilih objek ataupun bagian yang warnanya mirip. Kalau ini kita lihat kan warnanya kekuningan, maka dia akan memilih warna yang kuning. Klik di sini. Nah, tapi belum merata kenanya. Saya tekan tombol Shift, saya tambahkan ke bagian yang lain. Masih belum, saya tambah lagi Shift-nya, saya tekan di sini. Saya tekan lagi di sini.
masih ada, saya di sini tambah lagi. Sepertinya sampai beberapa kali ya ditambah. Kalau mau lebih cepat masih menggunakan magic wand ini, tapi toleransinya kita tinggikan. Kita ganti dengan 40 misalnya, 2 kali lipatnya. Ini saya ada select dulu 40 ini, saya pilih. Ini hampir penuh terpilih. Artinya toleransi mengenal satu warna yang mirip itu lebih ditingkatkan, sehingga dia langsung memilih hampir semua warna. Tinggal sedikit saja sip dengan gambar ini, warna di bawah yang belum, tinggal sedikit, sudah. Kita zoom out, kita akan bawa hidung ini bergeser ke bawah mata menggunakan toolbox move tool, atau kita tekan kontrol juga bisa. Ada kondisi begini, tekan kontrol dia jadi move ini. Kontrol D kalau sudah. Selanjutnya saya gunakan alis ya. Saya mau menggunakan alis, saya potong alis. Bagaimana kira-kira caranya mengambil alis mata ini? Bagaimana kira-kira? Magic wand? Oh, bisa juga ini. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Oh, ini banyak kali lah. Saya batalin ya. Saya gunakan cara cepat. Pilih selecting yang rectangle, kotak. Kita blok saja begini. Kalau kita blok begini berarti kan terpilih dengan putih-putihnya. Lalu karena saya ingin mengambil alisnya saja, bentuk alis ini, maka saya hilangkan putih, tidak mau dipilih. Maka saya gunakan magic wand, saya kurangi. Kalau tadi menambah, sekarang saya kurangi. Tekan Alt di keyboard, saya kurangi berarti tidak mau warna putih. Saya klik di bagian putih, maka otomatis dia memilih bagian yang bukan putih. Saya zoom out, saya bawa alisnya ke posisi mata. Begini ya kira-kira. Kita lihat dulu. Bolehlah. Oke, begini. Oke, sama seperti mata tadi, kita harus mendobelkan dia. Sedang selecting, saya tekan shift, saya geser ke kanan dengan menekan saya undo. Saya tekan shift, saya tekan Alt di keyboard supaya mengcopy 2. Setelah sampai di sini, harus dibalik ini. Cara pertama, saya tinggal klik kanan di gambar alis ini. Oh, tak mau ya. Sorry. Saya tekan Ctrl T saja. Ctrl T di keyboard. Ya. Baru saya klik kanan. Di sini ada flip horizontal yang artinya diputar secara horizontal. Nah, ini tinggal menggeser ke kanan, tapi pastikan shift ditekan atau secara pelan-pelan dengan keyboard. Ya, ini geser dengan kursor yang ada di keyboard. Kalau sudah, kita enter. Kita deselect. Selanjutnya saya akan mengambil dagu ya, mulut ya. Mulut ini, mulut lebih mudah pastinya, dapat kita bayangkan hanya menggunakan elliptical. Saya zoom begini, tapi bentuknya bebas ya, artinya tidak bulat. Saya ulangi. Saya gunakan spasi untuk menggeser. Saya lepas spasinya, kira-kira nampak ya, segitu. Saya zoom out lagi, saya bawa ke sini, deselect. Kemudian saya akan ambil ini,
Nah, ini kita menggunakan apa nih? Kita bisa menggunakan magic wand. Jadi, oh langsung kena ya, karena toleransinya cukup tinggi. Saya tambah ini. Oh, tambah malah kena semua karena terlalu tinggi. Ini terlalu tinggi. Nah, ini saya pilih ini, ini, ini saya kurangi. Oh, susah karena ini terlalu tinggi. Baiklah, kita gunakan saja. Ini kalau saya rendahkan menjadi 30 atau 25 lagi, ini sebenarnya bisa juga kita pilih secara manual pelan-pelan. Tapi di samping cara yang sudah kita ketahui, saya akan mengajarkan, memberitahukan cara yang lain, yaitu menggunakan lasso ya, lasso yang ada di sebelah kiri ini. Saya deselect dulu. Di sini pun ada beberapa lasso, ada yang polygon, ada yang lasso biasa. Nah, lasso tool ini kita syaratnya harus mengklik bersambung-sambung. Nah, ini harus terus ditekan mouse-nya. Nah, saya biasanya menggunakan lebih mudah dengan yang polygon. Polygon ini kita titik-titiknya saja. Ini secara rambang ya, ini tidak terlalu rapi, tapi dapatnya akan lebih cukup baik. Sampai kita di ujung ini sehingga kursornya menjadi ada tanda nolnya di situ. Oke, sudah bersambung. Ini tinggal kita tarik lagi ke bagian bawah. Kita lihat, ini dia agak mengecil ya, agak mengecil. Kan lebar. Caranya masih dalam kondisi terselect begini, Ctrl T seperti tadi, artinya kita free transform. Menunya ada di sini sih, edit, free transform ini, Ctrl T. Maka saya tinggal tarik aja dari bawah ini, sini. Saya enter supaya agak lebih rendah dia ya. Ya. Oke, cukuplah kira-kira. Ctrl D di select. Selanjutnya saya akan memilih inilah ya, telinga. Kira-kira pakai apa nih? Pakai ini bisa. Pakai ini bisa. Tapi kita gunakan cara lain supaya tambah pengalaman. Gunakan lasso yang magnetik. Magnetik ini artinya dia bermagnet ya, lekat dia, sehingga kita tidak perlu mengklik, kita hanya menggeserkan saja, dia akan menempel. Kita taruh di sini, saya hanya menggeser saja, dia otomatis melengket ya, itu bentuknya. Oh sorry, ini mouse-nya kurang bagus ya, dia terus melengket sendiri nih. Saya nggak klik loh. Oh sorry ya, mouse-nya. Oh sorry. Kalau sudah seperti ini bagaimana caranya? Kita bisa sambung ya. Tekan shift untuk menambah, klik di sini, jalankan lagi. Shift-nya tekan terus.
tekan lagi di sini, sambung di sini. Oke, kita ulangi. Klik di sini biar dia nyambung dengan ini. Oke. Ini karena mouse-nya kurang bersahabat. Oke, kita sudah dapatkan. Kita geser ke sini. Kita akan memutar ini. Ctrl T. Saya akan retransform dari sini sudut ini. Bentuknya begini. Kita lihat posisinya. Enter dulu ya. Kita lihat gambar yang tadi. Nah, telinganya seakan-akan berada di belakang. Seakan-akan, karena ini sebenarnya dipotong. Dipotong sebentuk kepala. Jadi dengan kondisi selecting ini saya menggunakan polygon lasso. Saya kurangi dari sini. Kira-kira bentuk kepalanya begini nih. Ya, ini. Saya ketemukan ke ujungnya lagi, atau tekan Ctrl di sini, dia akan menyambung sendiri. Ada bulatan tuh. Ya. Seakan dia pada terpotong. Dengan cara yang sama kita akan copy ke sebelah. Gimana caranya nih? Memutarnya lagi, kita Ctrl T, kita klik kanan, kita flip horizontal, kita bawa pelan-pelan ke sini. Kira-kira bentuknya ya sama. Saya enter, Ctrl D. Yang kurang tinggal topi ya. Nah, mengambil topi juga sama caranya tentu. Ini kita sudah tinggal mempraktekkan saja. Cara pertama kita bisa buang ini tadi. Ini kita buang ya. Saya delete. Oh sorry, saya tidak bisa mendelete karena ini terkunci. Nanti materinya kita lanjutkan dengan yang materi lanjutan. Saya hanya memilih bagian ini. Nah, tapi nggak apa-apa deh. Saya undo. Ini kita buka dulu gemboknya nih. Double klik di sini. Ya. Kita oke. Sehingga kalau saya pilih ini, saya bisa delete ini sehingga terhapus dia menjadi transparan. Saya hilangkan dulu. Saya pilih di sini lagi. Di sini lagi saya delete. Ya, ini supaya dia terhapus. Oke, ini anggaplah ini sudah memenuhi syarat. Nah, jika sudah, saya tinggal memblok seperti tadi, mengambil bagian kepala saja. Saya blok secara kotak objek ini. Saya mau ambil kepala, berarti saya gunakan magic wand. Saya tekan Alt di keyboard di posisi yang saya tidak inginkan. Ya, sudah terpilih. Nanti rekan-rekan kalau ada kesulitan langsung saja komen. Kemudian bisa juga nanti berkonsultasi. Kebetulan saya memang masih menggunakan Photoshop lama. Tapi untuk proses dasar dari Photoshop ini kita bisa gunakan Photoshop versi berapapun. Sekarang sudah versi sangat tinggi ya. Tapi tidak mengapa, kita masih menggunakan versi yang lama. Ini kita bawa ke sini. Seperti cara tadi, kita harus memotong bagian kobis ini, sehingga dia menjadi agak miring. Pada sesi selanjutnya kita akan bermain layar. Layar itu bukan layer, maksudnya bermain lapisan. Kita bisa letakkan topi ini di belakang gambar kepala. Karena kita belum bermain
belum mengenal istilah layer, kita masih main pada pengolahan satu area saja, maka kita menggunakan cara memotong objek. Memilih, memotong, memindahkan. Oke, dengan cara yang sama tadi saya gunakan polygon lasso, masih terselect, saya tekan Alt untuk mengurangi pilihan yang tidak saya inginkan. Kira-kira bentuk kepalanya begini ya. Saya mulai dari sini, saya begini. Ini hanya kira-kira nih. Saya bawa ke bawah. Oke, kira-kira begitu. Ctrl D. Ya, terakhir setelah ini jadi semua, anggap saja ini kan bekas yang kita tidak pakai. Ini kita tinggal gunakan menu yang tool yang terakhir, crop. Kita mau mengambil bagian ini saja sebagai objek jadi. Kita double klik. Nah, jadilah gambar yang ini sebenarnya telinganya juga dibentuk-bentuk ini. Kita tidak sempat membentuk nih telinganya, kita compresin di sini. Dengan cara yang sama tentunya, kita tinggal memilih, mendelete. Oke, rekan-rekan, itu saja yang dapat kita lakukan pada sesi perkenalan ya, awal objek Photoshop, materi aplikasi Photoshop ini, sebagai langkah awal untuk membantu mendesain satu objek dengan memanipulasi image-image yang sudah jadi sehingga menjadi image baru yang dapat dimanfaatkan di dunia desain. Jangan lupa subscribe channel ini supaya kita saling berbagi dan menambah pengetahuan. Semoga ini bermanfaat bagi kawan-kawan. Demikian, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tinggal disimpan ya, tinggal disimpan filenya.